Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang falsafah kewirausahaan. Secara etimologis, istilah wirausaha merupakan suatu istilah yang pada awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu entrepreneur, yang artinya melakukan kegiatan dengan kekuatan sendiri atau wira swasta. Namun dengan berkembangnya dunia usaha, maka istilah entrepreneur atau wira swasta telah berubah menjadi wira usaha. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh risiko. Dengan mengandalkan kemampuan sendiri, melalui langkah dan cara yang bijaksana. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi.
dimaksud dengan falsafah kewirausahaan? Wirausaha atau wirausahawan adalah seorang yang berjiwa dagang dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis sebagai profesinya. Faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jiwa wirausaha. Adapun hal-hal penting yang merupakan falsafah wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejarlah target dan tujuan yang relevan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 2. Siapkan diri untuk menerima berbagai risiko dan berbagai masalah di depannya. 3. Hasil yang didapat dari usaha maksimal nyatanya sangat penting dibandingkan hasil yang menuntut kesempurnaan. 4. Tanggung jawab dan mengambil ahli pekerjaan dengan baik dan benar merupakan salah satu jenis wirausahaan yang benar dan baik. 5. Dalam membangun usaha, kegagalan bukanlah hambatan. Perkenalkan, nama saya Excel Galileo Pusung dengan NIM 21012002. Saya dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membahas makalah entrepreneurship dengan topik falsafah wirausaha. Kita masuk pada pembahasan. Falsafah wirausaha melibatkan pandangan hidup yang mendorong seseorang untuk menjadi wirausaha. Falsafah ini menekankan pada keberanian, kreativitas, inovasi dan semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Falsafah wirausaha juga mempromosikan nilai-nilai seperti kemampuan beradaptasi, keuletan, kerja keras, dan kemampuan untuk mengambil risiko dalam mengambil keputusan. Berikut beberapa nilai penting dari falsafah wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi. Seorang wirausaha harus kreatif dan mampu menciptakan ide-ide baru untuk mengembangkan bisnisnya. Inovasi juga memungkinkan seorang wirausaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik. Berikut, kemampuan beradaptasi. Seorang wirausaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memperhitungkan kondisi pasar yang berubah. Karena dunia bisnis selalu berubah, seorang wirausaha harus siap menghadapi tantangan dan menemukan cara baru untuk mengembangkan bisnisnya. Berikut, kerja keras. Seorang wirausaha harus mampu bekerja keras dan tekun dalam mengembangkan bisnisnya. Bisnis tidak bisa berkembang sendiri, sehingga wirausaha harus siap bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut, kemampuan mengambil risiko. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dalam mengambil keputusan bisnis. Ini berarti seorang wirausaha harus dapat memperhitungkan risiko dan keuntungan dari setiap tindakan yang diambil. Semangat wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki semangat dan dedikasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Semangat ini harus diterapkan pada setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam mengembangkan bisnisnya. Berikut, falsafah wirausaha memiliki banyak manfaat. Seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Yang kedua, mendorong kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengambil risiko dengan bijak. Yang keempat, meningkatkan semangat dan dedikasi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis. Kesimpulan, falsafah wirausaha merupakan pandangan hidup yang mendorong seseorang untuk menjadi wirausaha yang sukses. Falsafah ini mempromosikan nilai-nilai seperti inovasi, kemampuan beradaptasi, dan kerja keras. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Juan Dars Emmanuel Jonah dengan nomor NIM 21012007.
Dari kelas 4A KBG, saat ini saya akan menjelaskan tentang falsafah yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Falsafah wirausaha itu adalah pandangan hidup atau keyakinan yang mendasari perilaku seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya. Falsafah ini berhubungan dengan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seorang wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Beberapa contoh falsafah wirausaha yang dianut mereka antara lain: 1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup, banyak belajar tentang dirinya sendiri. 2. Kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. 3. Kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya sendiri, bukan dari tindakan orang lain. 4. Resiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausahawan harus menerimanya dan bertanggung jawab. 5. Adanya keberhasilan usaha setelah mengalami kegagalan. 6. Wirausaha yang menghindari resiko rendah, tidak ada tantangan, dan menjauhi resiko tinggi karena ingin berhasil. 7. Prestasi total sebuah bisnis terutama ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. 8. Terimalah apa adanya dan kurangilah kelemahan-kelemahan diri sendiri. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang falsafah yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Semoga dapat menginspirasi bagi yang ingin belajar tentang mata kuliah ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanjelo Geripoa dengan NIM 21012004 dari kelas 4A KBG. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan topik falsafah wirausaha. Falsafat wirausaha adalah pandangan tentang kewirausahaan dan pengusaha sebagai individu yang bertanggung jawab atas penciptaan nilai dan keberhasilan dalam bisnis. Filsafat ini dapat diterapkan dalam dunia teknik sipil sebagai cara untuk memandang dan mengembangkan bisnis konstruksi yang sukses. Dalam makalah ini akan dibahas tentang filsafat wirausaha dan dalam dunia teknik sipil, serta bagaimana hal itu dapat membantu para pengusaha untuk mencapai kesuksesan. Pemikiran wirausaha dalam dunia teknik sipil. Beberapa pemikiran wirausaha dalam dunia teknik sipil yang dapat membantu para pengusaha dan mengembangkan bisnis mereka antara lain: pertama, berorientasi pada inovasi dan perubahan. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, menjadi pemimpin yang baik. Keempat, menjaga integritas dan kualitas. Itulah sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valdo Chandler Ranggoyani. NIM saya adalah 21012016. Saya berasal dari kelas 4A KBG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Falsafah Wirausaha. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama itu profil falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karena itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri seorang wirausahaan sebagai berikut. Yang pertama itu keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. Yang kedua, kemauan untuk mengambil risiko. Yang ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Yang keempat, memotivasi diri sendiri. Yang kelima, semangat untuk bersaing. Yang keenam, orientasi pada kerja keras. Yang ketujuh, percaya pada diri sendiri. Yang kedelapan, dorongan untuk berprestasi. Yang kesembilan, tingkat energi yang tinggi. Yang kesepuluh, tegas. Yang kesebelas, yakin pada kemampuan diri sendiri. Falsafah dari profil wirausaha. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan kegiatan usaha. Robke pada tahun 1995 mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Yang kedua itu ada wirausaha arbitrage, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan pertemuan dan pemanfaatan. Misalnya, bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Yang ketiga itu wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutojo Mukogita, saya dari kelas 4 AKBG, dan di sini saya akan mempresentasikan dengan topik falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah suatu pemahaman atau pandangan hidup dalam berwirausaha yang dijadikan sebagai pedoman bagi seorang wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya. Falsafah wirausaha menentukan cara pandang seorang wirausaha terhadap tujuan hidup, cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis. Adapun ada prinsip-prinsip falsafah kewirausahaan. Yang pertama, visioner. Seorang wirausaha harus memiliki visi dan jelas dapat membayangkan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi ini akan menjadi motivasi dan arah dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, kreatif. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mampu menciptakan ide-ide baru yang inovatif dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Yang ketiga yaitu mandiri. Seorang wirausaha harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah dalam bisnisnya. Yang keempat yaitu mengambil risiko. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengambil risiko dan mengambil keputusan bisnis. Risiko diambil haruslah diperhitungkan dengan baik agar tidak dapat mengalami kerugian yang besar. Yang kelima adalah adaptif. Seorang wirausaha mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dapat berubah dengan cepat untuk mengikuti tren bisnis. Yang keenam yaitu berorientasi pada pelanggan. Seorang wirausaha harus selalu berorientasi pada pelanggan dan mampu memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, berintegritas tinggi. Seorang wirausaha harus memiliki integritas yang tinggi yang dapat dipercaya dalam mengelola bisnisnya. Etika bisnis yang baik akan membantu membangun citra bisnis yang positif di mata pelanggan dan masyarakat. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, filsafah wirausaha menekankan pada pentingnya keterampilan kerja keras, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam mencapai keberhasilan dalam dunia wirausaha. Selain itu, kesuksesan wirausaha juga dapat ditentukan oleh visi, kreativitas, integritas, hubungan yang kuat dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, secara komitmen untuk belajar dan berkembang. Sekian dari saya, itulah presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Yanis dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012005. Saat ini saya akan menjelaskan tentang falsafah kewirausahaan. Falsafah kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pandangan atau sikap yang dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam memulai, mengembangkan, dan menjalankan bisnis mereka. Falsafah wirausaha mencakup nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari
prinsip dan tindakan wirausaha dalam menjalankan bisnis mereka. Prinsip dan keyakinan yang terkait dengan falsafah kewirausahaan yang pertama, inovasi. Kewirausahawan harus selalu mencari cara baru dan kreatif untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Inovasi adalah kunci sukses dalam bisnis. Yang kedua, keberanian. Wirausahawan harus berani mengambil resiko dan tidak takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan membantu wirausahawan untuk memperbaiki bisnis mereka. Yang ketiga, kemandirian. Wirausahawan harus dapat bekerja mandiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Yang keempat, komitmen. Wirausahawan harus memiliki komitmen yang kuat untuk bisnis mereka dan siap bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Wirausahawan harus memiliki kesadaran sosial dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Yang keenam, integritas. Wirausahawan harus berpegang pada prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi dalam menjalankan bisnis mereka. Yang ketujuh, keterampilan manajemen. Wirausahawan harus memiliki keterampilan manajemen yang baik untuk mengelola sumber daya dan operasi bisnis mereka. Yang kedelapan, kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial harus dapat memanfaatkan bisnis mereka untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 4A KBG. Saya akan membahas materi tentang falsafah wirausaha. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Dalam dunia bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Agar bisnis seseorang menjadi sukses juga harus waspada dan peka terhadap etika. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lainnya sebaiknya merumuskan lebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya. Selanjutnya dievaluasi pada periode yang telah ditetapkan. Tentu saja harus diformulasikan terlebih dahulu sebagai tolak ukur keberhasilannya, sehingga evaluasi itu bersifat terukur dan berstandar. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh resiko, dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana. Para wirausahawan umumnya mempunyai sifat yang sama. Mereka adalah orang yang mempunyai tenaga keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan untuk berprestasi yang sangat tinggi. Wirausahawan adalah orang-orang individu yang berorientasi kepada tindakan yang bermotivasi tinggi, yang mengambil resiko dalam mengejar tujuan. Sampai tingkat tertentu, keberhasilan sebagai seorang wirausaha tergantung kepada kesediaannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4A KBG dengan NIM 21012018. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha dapat dipandang sebagai pandangan hidup dalam bisnis. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang benar-benar positif tentang sikap kehidupan dan memiliki keterampilan
kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan pandangan umum tentang falsafah wirausaha. Yang pertama, mempunyai visi yang jelas. Visi yang jelas adalah suatu target akhir yang harus diraih oleh wirausaha. Dalam artiannya bahwa wirausaha harus berpikir jangka panjang dan mengembangkan sebuah target sesuai dengan keinginan dan minatnya. Yang kedua ada kreatif dan inovatif. Membangun usaha dari mulai kecil hingga berkembang menjadi usaha yang besar dan modern membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Wirausaha mampu berpikir out of the box dan selalu berusaha mencari solusi atas masalah-masalah yang ada di dalam usahanya. Kreativitas dan inovasi yang tinggi akan membuat bisnis wirausaha tersebut yang ia jalankan lebih berhasil dan berkembang lebih pesat. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat adalah semangat dan keberanian yang tidak goyah dalam mewujudkan impian wirausaha. Wirausaha harus mampu menguatkan diri dan mempertahankan bisnisnya dan tidak mudah menyerah saat mengambil kegagalan. Yang keempat ada kontekstual. Wirausaha harus mampu memahami konteks bisnis yang ia jalankan. Artinya, wirausaha harus mempelajari dan memahami karakteristik dari pasar yang akan dia jadikan target penjualan, termasuk juga mengenal kompetitor dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kesempatan yang terbatas. Yang kelima, berprinsip dan konsisten. Wirausaha selalu berprinsip pada apa yang dilakukannya dan konsisten dengan apa yang telah dipilihnya. Wirausaha telah menjaga baik-baik nilai untuk membangun integritas, kepercayaan, dan reputasi yang baik dalam bisnis. Yang keenam, mengembangkan relasi yang baik. Wirausaha tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus membangun relasi yang baik dengan pelanggan, pemasok, investor, dan pekerja. Wirausaha harus mampu membangun kerjasama dan hubungan saling menguntungkan agar bisnis dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Yang terakhir, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah raja dalam bisnis. Wirausaha harus fokus yang tinggi pada kebutuhan pelanggan dan menyediakan produk dan layanan yang berkualitas. Dari saya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makalah entrepreneurship, di mana sebelumnya perkenalkan nama saya Pastor Berkaria dengan NIM 210122. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang atau berbicara tentang filsafat wirausaha, di mana langsung dapat pembahasan di mana filsafat wirausaha merupakan suatu pandangan atau pemikiran yang melandasi tindakan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Falsafah ini meliputi nilai-nilai keyakinan, prinsip-prinsip, dan pandangan hidup yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan, bertindak, atau segala apapun kegiatan dalam menjalankan usahanya. Nilai-nilai dalam falsafah wirausaha yaitu ada beberapa, yaitu kepercayaan diri, di mana adalah nilai penting dalam filsafat wirausaha. Inovasi adalah kunci dalam menciptakan usaha yang sukses. 3. Kemandirian adalah merupakan kemampuan untuk mandiri atau berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, serta mencari peluang bisnis sendiri. Itu penjelasannya. 4. Kepemimpinan berkeadaban, di mana seorang usaha harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik itu memimpin diri sendiri maupun sebagai seorang pemimpin, sebagai memimpin seorang karyawan, beberapa karyawan yang ada di
perusahaannya. 5. Keterbukaan, di mana seorang usaha harus memiliki sikap yang terbuka terhadap hal-hal baru dan siap untuk belajar dari pengalaman atau menerima masukan dari orang lain dan terbuka akan perkembangan zaman, serta transparan terhadap karyawan-karyawan yang baru atau yang lain. Keenam, kreativitas, di mana kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan menciptakan solusi yang berbeda dan inovatif dalam menghadapi sebuah masalah. Ketujuh, yaitu ketekunan, di mana kemampuan ini untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam mengambil atau menghadapi sebuah rintangan. Walaupun banyak masalah dalam sebuah menjalankan bisnis, mereka selalu tekun dalam menjalankan bisnisnya. Kedelapan atau yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana seorang usaha yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap usahanya dan segala keputusan yang diambil. Tanggung jawab yang diambil tinggi membuat seorang usaha lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan atau pembicaraan kita kali ini. Sebagai penutup, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat dan kasih karunia saya sendiri dapat menyelesaikan makalah ini dan bisa membahas makalah ini bersama teman-teman walaupun melalui video. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi D4 Konstruksi Bangunan Gedung. NIM 21012001, kelas 4A D4 KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat kewirausahaan dalam dunia teknik sipil dengan mata kuliah Entrepreneurship. Filsafat wirausaha dalam teknik sipil adalah pandangan tentang kewirausahaan dan pengusaha sebagai individu yang bertanggung jawab atas menciptanya nilai dan keberhasilan dalam bisnis. Filsafat ini dapat diterapkan dalam dunia teknik sipil sebagai cara untuk memandang dan mengembangkan bisnis konstruksi yang sukses. Pemikiran wirausaha dalam dunia teknik sipil. Beberapa pemikiran dalam usaha yang dapat membantu para pengusaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Yang pertama, berfokus pada kebutuhan pelanggan. Seorang pengusaha harus memahami kebutuhan pelanggan mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam dunia teknik sipil. Pengusaha harus memahami kebutuhan klien mereka dan berusaha untuk memberikan solusi yang paling tepat dan efektif. Yang kedua, berorientasi pada inovasi dan perubahan. Seorang pengusaha harus selalu mencari baru dan inovatif untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memperhatikan teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Berani mengambil risiko. Seorang pengusaha harus berani mengambil risiko dalam mengembangkan bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus siap mengambil risiko dalam proyek besar dan kompleks, tetapi harus juga mempertimbangkan dengan hati-hati dan melakukan analisis risiko yang tepat. Menjadi pemimpin yang baik. Seorang pengusaha harus menjadi pemimpin yang baik dan mampu memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memimpin dengan contoh dan memberikan arahan yang jelas kepada tim mereka. Yang kelima, menjaga integritas dan kualitas. Seorang pengusaha harus menjaga integritas dan kualitas dalam bisnis mereka. Dalam dunia teknik sipil, pengusaha harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memenuhi standar kualitas dan etika yang tinggi. Kesimpulan dalam materi di atas, filsafat wirausaha dalam dunia teknik sipil sangatlah penting dalam membantu para pengusaha untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis mereka. Pemikiran wirausaha yang tepat. Para pengusaha di bidang teknik sipil dapat membangun bisnis yang sukses dan berkembang di masa depan.
Sekian presentasi dari saya Alfa Manitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Adam, NIM 21012019 dari kelas 4 AKBG. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah suatu pandangan hidup atau keyakinan yang dipegang oleh seorang wirausaha dalam menjalankan bisnisnya. Falsafah ini menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh seorang wirausaha dalam menghadapi setiap tantangan dalam bisnis. Falsafah wirausaha yang baik akan membantu seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan dalam bisnisnya, karena ia memiliki pandangan yang jelas dan konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Ciri-ciri falsafah wirausaha yang sukses. 1. Berorientasi pada pelanggan. Wirausaha yang sukses selalu berorientasi pada pelanggan, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Wirausaha yang berorientasi pada pelanggan akan selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dalam setiap keputusan dan tindakan bisnisnya. 2. Kreatif dan inovatif. Wirausaha yang sukses selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide baru dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam bisnisnya. Mereka selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. 3. Memiliki visi yang jelas. Wirausaha yang sukses memiliki visi yang jelas tentang arah bisnisnya dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Mereka memiliki rencana yang matang untuk mencapai tujuan tersebut dan selalu fokus pada pencapaian visi dan tujuan bisnisnya. 4. Berani mengambil risiko. Wirausaha yang sukses tidak takut mengambil risiko dalam bisnisnya. Mereka selalu siap mengambil tindakan yang berani dan mengambil keputusan yang sulit untuk mencapai tujuan bisnisnya. 5. Berpikir positif dan berani bermimpi. Wirausaha yang sukses memiliki pikiran yang positif dan berani bermimpi besar. Mereka selalu percaya bahwa mereka dapat mencapai apapun yang mereka inginkan dan selalu mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Manfaat falsafah wirausaha. 1. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Falsafah wirausaha menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memiliki falsafah yang kuat, seorang wirausaha dapat mengambil keputusan yang tepat dan konsisten dengan visi dan tujuan bisnisnya. 2. Menjaga fokus pada tujuan bisnis. Falsafah wirausaha membantu seorang wirausaha untuk tetap fokus pada tujuan bisnisnya dan menghindari distraksi yang tidak perlu. Dengan memegang teguh falsafahnya, seorang wirausaha dapat terus bergerak maju menuju pencapaian visi dan tujuan bisnisnya. 3. Membangun reputasi bisnis yang baik. Falsafah wirausaha yang baik dapat membantu membangun reputasi bisnis yang baik. Ketika seorang wirausaha berorientasi pada pelanggan dan selalu memberikan produk atau layanan yang berkualitas. Terima kasih. Nama saya Shalomita Gabriel Poluan dengan NIM 21012013 dari kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha adalah prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendasari keberhasilan dalam berwirausaha. Berikut adalah beberapa falsafah wirausaha yang umumnya dipegang oleh para pengusaha sukses. Yang pertama, berani mengambil resiko. Wirausaha yang sukses percaya bahwa resiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan. Yang kedua, berpikir positif. Wirausaha yang sukses selalu berpikir positif dan optimis. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan adalah prinsip yang penting dalam berwirausaha. Wirausaha yang sukses selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan dan berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, berinovasi. Wirausaha yang sukses selalu berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Yang kelima, menjalin hubungan yang kuat. Wirausaha yang sukses selalu menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas bisnis. Mereka memahami pentingnya menjalin hubungan yang baik dan membangun kepercayaan kepada orang lain. Yang keenam, berfokus pada tujuan. Wirausaha yang sukses memiliki tujuan yang jelas dan berfokus untuk mencapainya. Mereka memiliki visi jangka panjang dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar.
Wirausaha yang sukses tidak takut untuk gagal dan selalu belajar dari kegagalan mereka untuk meningkatkan bisnis mereka. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Wirausaha yang sukses bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Mereka tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain jika terjadi masalah. Yang kesembilan, kreatif. Wirausaha yang sukses selalu berpikir kreatif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan bisnis. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, menghargai waktu. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga bagi wirausaha. Wirausaha yang sukses menghargai waktu mereka dan menggunakan waktu mereka dengan efisien, mencapai tujuan bisnis mereka. Terima kasih. Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya JD Anastasia NG Maleru dengan NIM 21012006. Saya dari kelas 4A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Falsafah Wirausaha. Falsafah wirausaha merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dari perilaku dan tindakan seorang wirausaha. Falsafah wirausaha ini menekankan pada semangat kewirausahaan yang kuat, ketekunan, dan inovatif dalam mengembangkan usaha. Beberapa falsafah wirausaha yang sering dikemukakan antara lain, pertama, berani mengambil risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko dalam mengembangkan usaha. Risiko yang diambil haruslah dipertimbangkan secara matang, namun juga harus memiliki keberanian untuk memulai dan mencoba hal-hal baru. Kedua, inovatif dan kreatif wirausaha harus mampu mengembangkan produk atau jasa yang unik dan inovatif agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Mereka harus mampu berpikir kreatif, inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada. Ketiga, mempunyai tujuan yang jelas. Wirausaha harus mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik. Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, wirausaha akan lebih mudah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dan untuk mencapainya. Keempat, mengutamakan kualitas wirausaha. Harus mengutamakan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini akan membantu membangun citra positif perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kelima, mampu mengelola keuangan dengan baik. Wirausaha harus mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Mereka harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengelola keuangan perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Keenam, berorientasi pada pelanggan. Wirausaha harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dengan mengutamakan pelanggan, maka wirausaha dapat membangun hubungan yang baik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik. Wirausaha harus mampu menjalani kerjasama yang baik dengan mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Kerjasama yang baik akan membantu meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan memperluas jaringan bisnis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julio Jeremia Fernando Simin, NIM 21012008, kelas 4 AKBG. Saat ini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai falsafah wirausaha. Dalam falsafah wirausaha ada 8 yang perlu kita hayati. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hidup, banyak belajar tentang dirinya sendiri. Yang kedua, kegagalan usaha harus diterima sebagai pengalaman. Yang ketiga, kekuatan berusaha datangnya dari tindakannya, bukan dari tindakan orang lain. Yang keempat, risiko kegagalan selalu ada, tapi para wirausahawan harus menerimanya dan bertanggung jawab. Yang kelima, adanya keberhasilan usaha setelah mengalami kegagalan. Yang keenam, wirausaha yang menghindari risiko rendah, tidak ada tantangan dan menjauhi risiko karena ingin berhasil. Prestasi total sebuah bisnis terutama ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Terimalah apa adanya dan kurangilah kelemahan-kelemahan diri sendiri. Risiko menyepelekan persoalan kecil adalah awalnya dari goyahnya sistem perusahaan. Dan itu jadi tanggung jawab seorang atasan agar jeli melihat masalah
internal perusahaan. Contohnya, yang pertama konflik antar kepala divisi, yang kedua konflik antar karyawan dengan atasan, dan yang ketiga konflik antar sesama karyawan. Bisa jadi pemicu perselisihan hanya karena masalah sepele, tidak bisa merembet pada konflik antar kelompok pendukung pada masing-masing pihak yang berseteru. Ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu akan berubah menjadi kebakaran hebat jika tidak dipadamkan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian falsafah wirausaha. Terima kasih. Selamat sore, saya Lewisio dari kelas 4A akan menjelaskan apa itu falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha merupakan suatu pandangan atau pemikiran yang melandasi tindakan seseorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Dan berikut ini adalah beberapa nilai-nilai dalam falsafah wirausaha. Yang pertama itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah nilai penting dalam falsafah wirausaha. Seorang wirausaha harus percaya pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola bisnisnya. Kepercayaan diri yang kuat akan memberikan energi positif dan motivasi untuk menghadapi segala tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua itu inovasi. Inovasi adalah kunci dalam menciptakan usaha yang sukses. Seorang wirausaha harus selalu berpikir kreatif dan berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Inovasi yang terus-menerus akan membuat usaha tetap relevan dan berkembang. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan memimpin timnya dengan baik. Kemandirian juga akan membuat seorang wirausaha lebih tangguh dan siap menghadapi segala tantangan. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kemampuan ini akan membantu seorang wirausaha dalam mengelola timnya dan mencapai tujuan bisnisnya. Seorang wirausaha yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik akan dapat memotivasi timnya untuk bekerja dengan lebih baik dan efektif. Yang kelima itu keterbukaan. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang terbuka terhadap hal-hal baru dan siap untuk belajar dari pengalaman. Keterbukaan akan membuat seorang wirausaha dapat menerima masukan dan kritik yang membangun untuk memperbaiki usahanya. Yang keenam itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan menciptakan solusi yang berbeda dan inovatif dalam menghadapi masalah. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreativitas yang baik untuk menciptakan produk atau layanan yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Yang ketujuh, ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Seorang wirausaha harus memiliki ketekunan yang kuat untuk terus berusaha dalam mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap usahanya dan segala keputusan yang diambil. Tanggung jawab yang tinggi akan membuat seorang wirausaha lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 2101226 dari kelas 4 AKBG. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat. Falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Dalam dunia bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Agar bisnis seseorang menjadi sukses juga harus waspada dan peka terhadap etika. Setiap orang yang melakukan usaha atau aktivitas lainnya sebaiknya merumuskan lebih dahulu tentang visi dan misi yang ingin dijadikan landasannya.
Selanjutnya, dievaluasi pada periode yang telah ditetapkan. Tentu saja harus diformulasikan terlebih dahulu sebagai tolak ukur keberhasilannya sehingga evaluasi itu bersifat terukur dan berstandar. Demikian presentasi makalah dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Falsafah wirausaha. Perkenalkan, nama saya Nadila Larsati, NIM 210120111. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu falsafah wirausaha. Sejarah falsafah wirausaha. Sejarah falsafah wirausaha dalam teknik sipil dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-19 ketika revolusi industri terjadi di Inggris dan memicu kemajuan dalam teknik sipil. Pada saat itu kewirausahaan menjadi kunci untuk menciptakan inovasi dan kemajuan dalam teknik sipil. Pada abad ke-20, banyak wirausaha di bidang teknik sipil yang terkenal karena inovasinya dalam memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Salah satu contohnya adalah John Augustus Roebling, seorang insinyur Jerman Amerika yang dikenal sebagai perancang jembatan Brooklyn di New York City. Roebling merancang struktur kawat baja pertama yang digunakan dalam jembatan tersebut, dan ia juga menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kekuatan bahan konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prinsip falsafah wirausaha. Beberapa prinsip falsafah wirausaha dalam teknik sipil yang penting antara lain: 1. Inovasi. Seseorang wirausaha harus mampu mengembangkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Orientasi pada pelanggan. Seorang wirausaha harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kualitas. Seseorang wirausaha harus mementingkan kualitas dalam setiap produk atau jasa yang dihasilkan sehingga dapat membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat merek. Keberlanjutan. Seseorang wirausaha harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau jasa yang dihasilkan dan memastikan bahwa bisnisnya berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan risiko. Seseorang wirausaha harus mampu mengelola risiko dan tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis di bidang teknik sipil, termasuk risiko teknologi, finansial, dan lingkungan. Kolaborasi. Seorang wirausaha harus mampu bekerja sama dengan orang lain dan membangun kemitraan strategis untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Kepemimpinan. Seseorang wirausaha harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk memimpin tim dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Kesadaran sosial. Seseorang wirausaha harus memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Wirausaha dapat mempengaruhi perkembangan teknik sipil. Pertama, membuat inovasi. Kedua, mengembangkan teknologi baru. 3, meningkatkan teknologi. 4, kesimpulan. Falsafah wirausaha dalam teknik sipil memegang peran penting dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Seorang wirausaha dalam bidang teknik sipil harus memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi dan solusi yang inovatif dalam memecahkan masalah teknik sipil yang kompleks. Wirausaha juga harus fokus pada kebutuhan pelanggan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk atau mempertimbangkan jasa yang dihasilkan. Sehingga itu wirausaha harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, mampu mengelola risiko dan tantangan, serta berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Nomi Putra Tohema dari kelas 4A KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang falsafah wirausaha. Falsafah wirausaha. Kita telah mengenal istilah falsafah dari kata lainnya filsafat atau filosofi. Falsafah sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Istilah itu berasal dari kata philei, artinya mencintai, philos
berarti teman, dan sophos berarti bijaksana, serta sophia yang bermakna kebijaksanaan. Istilah filosofia pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan matematika Pythagoras, yaitu bermakna mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom. Ini artinya filosofi merupakan deretan kata untuk menuntun sebagai ajaran manusia agar mencintai kebijaksanaan. Jika mengacu falsafah kewirausahaan yang berwawasan kewirausahaan, kita diajak untuk dapat memiliki jiwa dan semangat ulet, mau dan mampu, serta berani mengerjakan pekerjaan yang sulit dan penuh risiko. Dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui langkah dan cara yang bijaksana, falsafah kewirausahaan berfungsi sebagai dasar, arah, dan tujuan dari langkah dan tindakan yang akan ditempuh oleh setiap orang dalam sebuah lembaga atau institusi. Berikut beberapa filsafat. Yang pertama, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa mengalahkan. Yang kedua, menang tidak sombong, kalah tidak anarkis. Yang ketiga, benar tapi tidak selayaknya. Yang keempat, ada hari, ada nasi. Yang kelima, makan atau tidak makan asal berkumpul. Yang keenam, pelan-pelan asal selesai. Santai-santai asal kena asaran. 7, mati satu, mati semua. Kayu satu, kayu semua. 8, kecil panjang adalah lebih baik dibandingkan besar pendek. 9, waktu adalah uang. 10, uang bermanfaat hanya kalau beredar dan bukannya disimpan. Dalam dunia bisnis pun diperlukan falsafah kewirausahaan. Itu dimaksudkan guna mendorong untuk menjadi pengusaha yang bijaksana. Demikian presentasi materi tentang falsafah wirausaha. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Topik sekarang adalah falsafah wirausaha. Pengertian wirausaha dan falsafah dalam teknik sipil. Pengertian wirausaha. Wirausaha merupakan suatu kegiatan dalam menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ide atau inovasi bisnis yang didasarkan pada kreativitas dan inisiatif pribadi. Pengertian falsafah wirausaha dalam teknik sipil. Falsafah wirausaha dalam teknik sipil merupakan suatu pandangan atau konsep tentang bagaimana seseorang wirausahaan harus berperan dan bertindak dalam bisnis teknik sipil. Ada beberapa prinsip-prinsip falsafah wirausaha dalam teknik sipil. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, keberanian mengambil risiko. Yang ketiga, kemampuan mengelola bisnis. Yang keempat, berorientasi pada pelanggan. Dan terakhir, kualitas dan kepuasan pelanggan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam teknik sipil yaitu membuat rencana bisnis yang matang dan terstruktur, mengembangkan inovasi dan kreativitas, mengelola risiko yang baik, memperhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan, dan terakhir menerapkan nilai etika dan moral. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafat wirausahaan memegang peran penting dalam bisnis teknik sipil. Seorang wirausahaan teknik sipil harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas, mengelola risiko yang baik, memperhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan, menerapkan nilai etika dan moral, serta membantu meningkatkan kemajuan bidang teknik sipil. Dengan memahami falsafat wirausaha dalam teknik sipil, seorang calon wirausahawan dapat meminimalkan risiko kegagalan bisnis, meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam bisnis, membangun bisnis yang berkelanjutan, memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Halo, perkenalkan nama saya Krisi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Falsafah Wirausaha. Kita masuk dalam pembahasan. Pengertian falsafah. Kejarlah tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan Anda. Terimalah diri Anda sebagaimana adanya dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan Anda dan kurangilah kelemahan-kelemahan Anda.
Di sini ada pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, dan yang kedua menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga menurut Marcus Tullius Cicero, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Dan yang keempat menurut Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibn Sina, menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maju dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. 4 elemen pokok yang perlu didasari akan eksistensi keberadaan manusia adalah memahami falsafah atau hakikat wirausaha, yaitu yang pertama, hakikat keberadaan manusia adalah pekerja, dan tanpa bekerja fungsi diri sebagai manusia makhluk utama di muka bumi akan kehilangan makna. Dengan demikian, bekerja adalah indikator eksistensi manusia. Yang kedua, kewajiban manusia dalam hidupnya. Manusia dalam hidupnya wajib bekerja, artinya bekerja di sini adalah berbuat sesuatu agar kehidupan lebih bermakna atau peradaban, karena manusia bekerja untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Dengan demikian, kehidupan lebih bergairah, dinamis, dan menyenangkan, sehingga keberadaan diri manusia menjadi nyata dan bernilai. Etos kerja merupakan salah satu unsur inner dynamic factor atau faktor dinamika yang berada dalam diri manusia. Dengan etos kerja, bekerja berarti menghasilkan sesuatu yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hubungan tersebut ada 2 variabel pengukur hasil kerja, yaitu manfaat dan kegunaan dan produktivitas. Kedua, kebutuhan hidup. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Dari perjalanan peradaban manusia, kebutuhan manusia mengalami proses perkembangan dan sangat beragam. Profil falsafah. Wirausaha selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya, karena itu ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya berhasil, dan tindakannya tidak didasari oleh spekulasi melainkan perhitungan yang matang. Ada beberapa ciri-ciri seorang wirausaha sebagai berikut menurut Vernon dan kawan-kawan 1989. Pertama, keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri. Kedua, kemampuan untuk mengambil risiko. Ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Keempat, memotivasi diri sendiri. Kelima, bersemangat untuk bersaing. Keenam, orientasi pada masa kerja. Ketujuh, percaya pada diri sendiri. Kedelapan, dorongan untuk berprestasi. Kesembilan, tingkat energi yang tinggi. Kesepuluh, tegas. Dan yang ke-11, yakin pada kemampuan diri sendiri. Falsafah dari profil wirausaha. Berbagai ahli mengemukakan profil kewirausahaan dengan pengelompokan yang berbeda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan kepemilikan, perkembangan, dan usaha kegiatan usaha. Rokes 1995 mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Yang kedua, wirausaha arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Yang ketiga, wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda.